Kenapa berorganisasi akhirnya? Iya kenapa? Udah diam. Tak kira masih ada lanjutannya. Ternyata Kenapa berorganisasi? Itu doang. Iya. Oke. Kenapa berorganisasi? Karena yang pertama, yang ini fun fact ya. Dulu itu aku waktu kecilnya Oke, kalau dari aku terkait kenapa sih berorganisasi, ini jawaban pendapatku sendiri, opiniku sendiri. Jadi mungkin ada yang tidak sepakat ya nggak apa-apa, karena pendapatku tidak membutuh kesepakatan kalian. Kenapa kok harus berorganisasi? Karena organisasi itu ruang dari segala kemungkinan. Nah, Mungkin jodoh? Hah? Mungkin jodoh? Oh, iya semuanya. Mungkin ya. Bisa mungkin aja ya. Mungkin semua, Karena iya. banyak juga cerita ya. Banyak Iya. banget cerita. Awalnya itu. aktivis, terus delalah ya, delalah. benar. Jodohnya itu banyak. Banyak banget. Benar kayak gitu. Tapi berharap kayak gitu juga nggak Mas Yuga? Nggak tahu. Halo Sobat Islamic Studies Project, kembali lagi dengan saya Nathan di serial podcast ISP. Berbicara mengenai dunia pendidikan, tentu kita tidak akan lekang dengan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Dan sekarang sudah bersama saya ada Kak Jihan dan juga Kak Yuga, atau Kak Jihan ini sering dipanggil Kak JJ ya? Iya betul. Oke, nah nanti kedepannya dalam podcast ini kita akan berbicara mengenai dunia aktivisme, leadership, dan juga pengabdian masyarakat. Mungkin boleh saya tanya dulu bagaimana kabarnya hari ini Kak Jihan, Kak JJ, dan juga Kak Yuga? Kalau saya alhamdulillah baik, tapi kebetulan beberapa hari ini sakit ya. Sakit? Iya lagi sakit. Tapi sekarang Bukan disakiti orang kan? itu juga dikit sih. Aduh. Enggak dong. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Kalau Kak Yuga apa Yuga? Yuga aja. Yuga aja. Berarti kita seumuran dong? Iya dong. Oke, kita seumuran. Sepakat ya seumuran ya? Seumuran, sepakat. Oke, kalau Yuga kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Sekarang ya apa ya? Ya lagi baik-baik aja sih. Lagi baik-baik saja. Lagi nyantai, lagi gabut. Lagi gabut. Lagi gabut. Oke. Makanya ya wis lah. Ini berarti kalau kita ngomongin seumuran berarti ya pengalaman dan experience pribadi mungkin juga tidak akan jauh berbeda ya. Nah mungkin bisa aku mulai dulu dari kalau di dalam mahasiswa, di dalam kampus itu ada yang namanya aktivis. Nah mungkin Kak Yuga bisa diberikan pendapat apa sih sebenarnya pengertian aktivis itu? Aktivis. Iya. Oke. Kalau menurutku aktivis itu adalah seorang yang berpendidikan dan yang mempunyai ideologi atau gagasan ideologi untuk tujuannya itu untuk untuk bebas sebagai manusia yang bebas. Terus kemudian itu dia juga akhirnya memperjuangkan memperjuangkan kemerdekaan yang semestinya gitu loh, kemerdekaan semestinya gitu. Kalau menurutku, jadi aktivis itu adalah orang yang paling merdeka harusnya paling merdeka. Dia bebas bersuara, bebas dari belenggu belenggu sistem. Nah, itulah aktivis kalau menurutku gitu. Tadi sempat menyinggung juga terkait merdeka, tapi apakah juga Kak Yuga melihat sebenarnya Indonesia ini benar-benar merdeka secara tertulis atau bagaimana sih kalau melihat sedikit saja mungkin jawabannya? Kalau menurutku apalagi Indonesia ya gak perlu dipungkiri bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu hanyalah di obrolan semata dan juga proklamasi dari Soekarno. Maksudnya itu pada nyatanya masyarakat, penduduk biasa, guru itu belum ada yang merdeka. Apalagi tadi kita berbicara tentang pendidikan ya toh, itu guru-guru honorer, guru-guru apa lah, itu kan bisa dilihat sendirilah gitu loh ya toh. Masih terbelenggu sama sistem kolonial dan sistem-sistem yang memang masih KKN kalau ngerti itu. KKN? Korupsi, nepotisme. Saya kira kuliah kerja nyata. Oke, gantian kalau Kak JJ melihat terkait aktivis bagaimana pendapatnya? Kalau aktivis itu menurut saya betul ya yang disampaikan sama Kak Yuga. Kak Yuga. Sama Yuga tadi. Seharusnya kita itu bebas bersuara seperti itu. Bebas bersuara, bebas mengungkapkan pendapat kayak gitu ya. Tapi mungkin berkaitan sama merdeka, Indonesia yang merdeka gitu ya. Mungkin sekarang saya lihat merdeka itu belum
masuk banget gitu di Belum Indonesia. merata. Iya, belum merata di Indonesia, betul. Apalagi tadi yang berbicara tentang pendidikan ya, guru honorer, terus juga dosen yang masih honorer itu juga gitu. Terus kemudian ada dokter itu kalau kita lihat pendidikannya tinggi seperti itu, dia pintar, namun pada kenyataannya kadang gajinya tidak sesuai yang diharapkan gitu, tidak sesuai sama yang dikeluarkan pada saat kuliah. Betul seperti banget. Berbicara Betul banget mengenai guru juga ya, apakah dari antara kalian berdua ada yang bercita-cita menjadi guru? Kalau saya tidak. Aduh, kenapa? Kenapa nih? Nggak bisa jadi contoh baik. Ya, udah itu. Nggak bisa jadi contoh baik. Oke, kalau Kak Nggak JJ? bisa. Kalau saya jujur pilihan pertama itu bisa jadi tidak jadi guru gitu ya. Kalau bisa nggak jadi guru. Tapi kalaupun misal nanti akan menjadi guru, saya terima gitu. Kenapa? Karena jujur saya pengalaman, kan ini saya prodinya pendidikan gitu ya. Pendidikan bahasa Inggris, terus juga ada pengalaman di micro teaching ya gitu ya. Betul ya kan itu juga Iya. ada kayaknya. Beda-beda. Oh beda. Oke, siap. Di beda. mata kuliah pendidikan itu pasti ada micro teaching. Terus beberapa kali saya juga mengikuti sebuah program atau komunitas mengajar juga seperti itu. Terus juga saya kebetulan ada bekerja Freelance. betul freelance. sebagai mengajar atau part time gitu ya. Tuh apa namanya? Mentor, tutor itu. Iya, tuh. tutor Bimbel. bahasa Inggris betul. Oh, bimbel. Memang Oke, ada tapi bibit-bibitnya kalau dia, Bang. kita tarik sekarang kita melihat disrupsi negara Indonesia yang mana katanya insya Allah pengen menjadi negara emas 2045. Iya, Nah, betul. ketika kita korelasikan bagaimana sih akhirnya aktivis di era digital? Oke. Bagaimana? Mungkin siapa dulu boleh Mungkin Mas berpendapat? Yuga dulu, Bang. Oh, aku lagi. Ya soalnya hostnya saya, mungkin saya. Iya betul juga ya. Kalau saya apa namanya yang digaungkan nama pemerintah sekarang itu kan Indonesia Emas di 2045 kalau nggak salah ya. Nah, Amin. Ya, ya kita doakan bersama lah gitu ya toh. Tapi pada kenyataannya kita masih sangat amat tertinggal di digitalisasi gitu. Kita seperti 50 tahun keterbelakang kan dari negara-negara yang memang sudah maju untuk saat ini ya toh. Dari Cina lah misalkan ya toh. Nah, makanya untuk para aktivis mahasiswa dimanapun berada itu harus banget kita bergerak di sosial media karena udah kelihatan kok di beberapa bulan kebelakang gitu ya Mas Fatan, Mbak JJ, Mbak JJ, banyak banget konten-konten yang sekarang itu dia lebih ingin kayak memerdekakan Indonesia gitu loh. Maksudnya kayak ibaratnya mendobrak sistem di pemerintah ya toh, sistem di masyarakat, terus kemudian akhirnya juga banyak yang sekarang ini konten-konten yang sudah mulai menggiring opini perlawanan gitu loh. Nah, sebagai aktivis yang di mana di digital kita juga harus pinter-pinter membaca analisis wacana, analisis sosial media. Nah, itu kuncinya itu di situ. Banyak banget wacana-wacana di media sosial sekarang ini dan sekitar 1 hari itu perguliran informasi itu udah bisa berubah gitu. Nah, makanya itu untuk para aktivis ya toh itu harus banget pintar-pintar menganalisis wacana gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Kak Jesi melihat bagaimana sih tadi aktivis di era digital, mungkin bisa diberikan sedikit pendapat? Oke, kalau dari aku pribadi ya, aktivis di Indonesia menuju Indonesia Emas gitu ya, tahun 2045. Itu berarti umur berapa ya saya? Umur berapa ya? 40 Sekarang tahun. 2025. Iya. 26, 27, 28, 29, 30. Udah kepala 4 kayaknya kan. Wah, kayaknya sudah punya rumah, sudah punya Amin, mobil. amin. Udah punya cucu belum ya? Oh, jangan dulu. Aduh. Itu mungkin Kak Yuga dulu sama Kak Jesi dulu aja yang punya cucu. Kita best friend ya. Oh, iya, Tos benar, dulu. betul. Oke. Oh, saya enggak.
Betul. Oke, silakan. Oke, mengingat Indonesia emas tahun 2045 gitu ya. Padahal di era sekarang digital itu sudah sangat maju gitu Iya, ya. betul. Mengingat adanya AI dan lain sebagainya gitu. Tapi ChatGPT. mungkin iya ChatGPT gitu ya, apalagi mahasiswa apalagi Iya, kan. betul. Tugas-tugas pakai apa? ChatGPT. Itu tapi di Sponsorin kami. Indonesia sekarang ini tuh digital itu masih jarang digunakan atau minim digunakan untuk menyuarakan suara rakyat gitu. Apalagi kalau di sosial media misalkan TikTok seperti itu, ada seseorang yang berani menyuarakan pendapatnya tapi malah bisa di take down videonya, disuruh take down seperti itu, ya kan? Itu kan belum mempunyai kebebasan bersuara atau berpendapat seperti itu. Padahal kalau mengingat era digital yang sekarang itu harusnya tuh kita bisa lebih meluas penyebaran informasinya gitu, lebih cepat meluas, lebih cepat menyampaikan pendapat dengan bebas seperti itu. Tapi malah mungkin sekarang kelihatannya agak sedikit dibatasi seperti itu. Tapi betul nggak gitu. menutup kemungkinan juga ya ada penyebaran hoax. Oh, Ya, betul Terus banget bagaimana itu. Maksudnya Betul banget. kalau betul dulu banget. itu kan ketika kita masih di era koran ya, masih penyebaran masih belum lewat digital itu kan saya rasa kecil kemungkinan untuk adanya hoax. Karena apa? Karena nanti sampai editor, sampai yang punya koran itu biasanya difiltrasi dulu. Jadi nggak sembarang bisa nulis di koran. Nah, Iya. kalau untuk digital ini kan siapapun bisa menulis, siapapun bisa muncul di internet, dan siapapun bisa mencari apapun. Nah, ini kira-kira bagaimana aktivis yang konon katanya itu agent of Chance. ya toh, agen perubahan, bagaimana akhirnya melihat ini hoax dan ini tidak hoax, dan ini kalau hoax berarti tidak boleh untuk konsumsi masyarakat ataupun mahasiswa. Itu bagaimana kira-kira mungkin tips untuk memfiltrasi informasi. Oke. Mulai dari Mas Bareng-bareng aja, duet aja, duet. Duet, oke. Kanan kiri aja Iya, ya. Mulai deh. Dimulai deh, Mas Yuga. Kalau menurutku ya kita jujur aja kita nggak bisa mengontrol algoritma di konten, kita nggak bisa mengontrol informasi apa yang akan kita dapatkan, ya kan, kayak gitu kan. Nah, untuk akhirnya mencegah hoax ataupun kita tidak ikut arus dalam hoax itu, yaitu kita cari tahu kebenarannya kayak gimana, dan juga selalu suzon. Kalau misalkan jadi aktivis terus kemudian di era digital ini yang mana informasi selalu berganti, silih berganti. Nah, itu kita harus selalu suzon. Jadi Suudon apa husnudon? suzon Berarti berprasangka buruk. Iya, terhadap- betul. Berita. Oh, terhadap berita. Iya, karena Oke. kita tidak bisa mempercayai 100% gitu loh, Kak. Nah, jadi maksudnya itu di situ. Karena kita nggak tahu kebenarannya secara 100% itu seperti apa. Ya kan, kayak gitu kan. Apalagi di media yang mana kita juga nggak tahu latar belakang medianya itu seperti apa, latar belakang orang-orang yang seperti itu seperti apa latar belakangnya. Nah, itu makanya kita harus selalu suzon dalam menerima informasi apapun gitu. Kalau menurut aku maksudnya pembacaan analisis wacana itu kan kita nggak langsung boleh 100% menerima informasi dengan mentah-mentah kan kayak gitu kan. Iya. Dimasak Gitu sih. dulu. Dimasak dulu Dikasih ya toh. bumbu, Heeh. kecap, Nah, garam jangan lupa. garam jangan lupa memicin lah biar enak ya gitu. Oke, Betul. Iya kan? Cici, Kayak gimana? gitu. Oke, menanggapi dari pernyataannya Mas Yuga ya tadi ya. Sebenarnya banyak betulnya juga. Kita harus suuzon, harus berprasangka buruk karena kita tidak tahu gitu. Orang-orang mana sih yang bisa ngomongin tentang pernyataannya mereka di dalam media sosial itu yang baik dan yang buruk itu yang mana gitu, yang benar dan yang salah itu seperti apa. Makanya kita harus senantiasa mengikuti algoritma peristiwa gitu yang terjadi di Indonesia gitu. Bisa kita lihat di beritanya yang bisa yang benar-benar terjamin gitu kebenarannya seperti itu. Lalu juga kita biasanya kan ada berita yang ada di Facebook dulu ya, apalagi orang tua. Tiba-tiba dikirim di grup keluarga. Iya, betul. Tiba-tiba Saya dikirim. juga korban.
tiba-tiba dikirim di grup keluarga, apalagi Betul. kan orang tua juga masih suka ini ya, gampang terpengaruh gitu Nah, sama betul. informasi-informasi. Iya. Kita sebagai generasi muda itu harusnya Jangan. ngasih Gen Z. tahu gitu. Iya, Gen Z. Iya. Saya alfa. Gen Alpha, oke. Ya boleh, terserah lah ya. Terserah. Tuh, kita harus punya pandangan yang luas gitu terkait apa aja sih yang terjadi di Indonesia sekarang gitu. Terus juga nggak gampang percaya lah, dicari dulu kebenarannya itu tuh di mana. Lewat informasi dari mana aja gitu. Bisa dari internet, terus berita-berita manapun seperti itu. Jadi kita benar tadi diomongin sama Mas juga, kita harus selalu suuzon. Berprasangka buruk itu tidak selamanya buruk. Oke. Jadi ya, teman-teman sobat Islami Studies Project, tidak semuanya suudzon itu buruk karena suudzon pada berita juga diperlukan. Betul. Oke, Betul itu. tapi kembali lagi terkait aktivis ya, itu kan mau tidak mau akhirnya menimbulkan yang namanya kepemimpinan atau dalam istilah bahasa Inggrisnya leadership. Iya. Nah, tapi ketika dalam konteks leadership itu sebetulnya bagaimana sih kalau kita mau ngomongin oh ini loh kepemimpinannya efektif itu seperti inilah, itu bagaimana? Oke, apa namanya? Kalau misalkan kita ngomongin pemimpin yang ideal itu apa namanya? Semua orang mempunyai perspektifnya masing-masing, ya toh. Mempunyai sudut pandangnya masing-masing dan juga mempunyai cara kepemimpinannya masing-masing. Nah, jadi untuk akhirnya mengatakan bahwasanya ini yang apa kepemimpinan ini yang paling benar itu kan relatif gitu. Tapi kalau misalnya menurutku pemimpin gaya kepemimpinan yang apa namanya gaya. Oh, gaya. Kepemimpinan gaya. Tadi sampai mana? Gaya Kepemimpinan yang apa namanya yang aku terapin ataupun aku apa namanya aku lakuin lah gitu. Itu adalah gaya kepemimpinan yang mana itu dia menjadi pendengar yang baik dan Dengar juga yang baik gak tuh? Siap mendengarkan. Aduh, siap. dan juga ikro. Nah, Ikro. membaca tadi apa namanya yang pertama pendengar yang baik apa namanya dengan semua apa ya namanya orang yang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda ya toh, itu kan pasti sangat amat susah untuk akhirnya kita menghandle ataupun memutuskan keputusan yang secara tepat gitu. Nah, apa namanya makanya itu perlu untuk akhirnya kita mendengarkan apa namanya orang-orang tersebut ya toh. Terus kemudian baru kita akhirnya bisa mengambil keputusan. Nah, terus kemudian yang kedua membaca. Nah, membaca itu bukan akhirnya membaca apa namanya sekedar membaca buku, sekedar membaca informasi dan segala macam, tetapi membaca apa namanya membaca situasi, membaca wacana, membaca apapun itulah. Nah, itu yang aku dapatkan gitu loh. Apa namanya? Itu yang aku dapatkan dan itu yang aku terapin gitu loh. Sederhananya itu seperti itu. Apa namanya? Yang menjadi pondasi itu ya dua prinsip itulah. Tapi kalau untuk membaca hati perempuan bisa nggak? Waduh, itu yang rada susah itu tuh. Agak susah ya. Susah ya? Susah banget itu. Itu Susah banget itu. Di luar dunia aktivis. Di luar leadership iya ya? itu, Susah aktivis ya apa Bener nggak, namanya? Kak Cici? Gampang kok sebenarnya. Oh, gampang. Asalkan ada es krim 10. Oke, Itu susah kalau banget. dari JJ gimana? Kalau ngomongin terkait kepemimpinan yang efektif. Oke, kepemimpinan ya, leadership. Sebenarnya kalau menurut aku, kepemimpinan itu bukan sekedar kita menjadi pemimpin. Bukan sekedar kita menjadi ketua dalam sebuah forum gitu. Tapi gimana caranya kita tuh bisa berkontribusi di dalam masyarakat itu, kita berkontribusi ke dalam forum itu, dan kita bisa mendengar sama kayak yang dikatakan sama Mas juga tadi, mendengar beberapa kepala. Karena kan kita kalau misalkan di beberapa kepala itu tuh kita mendengarkan pasti berbeda pendapat gitu, dan gimana caranya kita menyatukan perbedaan pendapat itu. Jadi kita harus mendengarkan perbedaan pendapat itu, lalu kita juga harus memberikan inovasi gitu, inovasi atau perubahan yang positif gitu terkait apa yang akan dilakukan. Apalagi kalau sebagai pemimpin itu kan yang dipegang itu pemimpinnya seperti apa, ya udah anak buahnya seperti apa juga. Cerminan. Iya betul, cerminan. Reflektor. Nah, tadi juga disinggung terkait perbedaan pendapat. Kira-kira saya rasa juga ya sering terjadi yang namanya perbedaan pendapat, apalagi di sebuah organisasi ya. Betul. Tapi kira-kira bagaimana sih mungkin langkah pertama ketika
untuk mengatasi dari perbedaan pendapat? Gimana kalau dari Cici? Oke, untuk mengatasi perbedaan pendapat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam sebuah forum, apalagi kita menjadi seorang leader gitu ya, pemimpin, itu perbedaan pendapat itu wajar. Nah, caranya adalah kita mendirikan sebuah rapat atau forum itu sendiri itu untuk mendengarkan pendapat orang-orang tersebut sendiri gitu. Jadi misalkan nih ada di dalam suatu forum itu ada 12 orang. Ya udah 12 orang itu kita tanyain satu-satu pendapatnya seperti apa. Nah, untuk menyatukan pendapat itu kita mengambil suara terbanyak daripada perbedaan pendapat itu gitu. Jadi suara yang paling banyak seperti apa ya sudah ya itu yang diambil. Demokrasi banget. Demokrasi. Demokrasi Jadi, banget. Iya, musyawarah. Betul. Sepakat. Iya. Gitu. Oke, kalau dari juga gimana? Kalau dari aku apa namanya pendapat itu ya apa namanya pasti semua orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda ya kan. Pemikirannya beda-beda. Inginnya beda-beda. Hatinya pun beda-beda ya toh. Ya gitu. Ya semuanya beda-beda namanya. Maka dari itu kita diciptakan hidup berpasangan. Nah, itu. Oke, bisa dilanjut lagi. Betul. Apa namanya? Aduh, tadi apa? Beda-beda. Ya itu pendapat orang yang berbeda-beda akhirnya kita mengambil pendapat yang paling apa namanya yang paling relevan dan juga paling bijak. Betul. Jadi ketika sudah ada apa namanya pendapat yang seperti itu ya apa namanya terus di tengah apa namanya ya demokrasi diperlukan apa namanya tadi ya mungkin itu apa namanya cara paling apa namanya paling efektif ataupun cara paling normatif lah gitu. Nah, ketika demokrasi itu sudah tidak bisa dilakukan ya apa namanya pemimpin harus mempunyai tangan yang besi gitu. Iya, betul, Tangan besi. betul. Nah, tangan besi itu ya bukan berarti dia otoriter dan segala macam, tetapi emang orang pemimpin yang apa namanya mempunyai prinsip ataupun mempunyai pendiriannya itu. Nah, jadinya makanya apa namanya ketika demokrasi sudah tidak bisa dilakukan, ya ambil keputusan yang paling bijak dan juga paling relevan. Paling relevan. Berarti ya tidak mau sadar tidak sadar pemimpin juga harus punya bekal dong. Nah, betul. Mencari bekalnya kira-kira di mana? Nah, kalau aku pribadi itu di organisasi. Nah, ya aku apa namanya? Ya saat SMP SMA itu aku tidak pernah ikut. Pernah lah. Pernah juga dari SMA ya toh, itu udah ikut organisasi dan kebetulan jadi ketua juga di sana. Aduh. Siap ketua? Siap. Enggak, Baru ngajak juga. kan Covid. Iya juga ya. Jadi ya itu terus habis itu pas kuliah juga ya sampai sekarang pun masih di organisasi lah gitu. Jadi ketua juga. Pernah dulu. Kalau masnya ketua, saya kemuda. Oh iya. Tadi bahas muda Iya. terus ya. Oke, kalau Cici gimana? Kalau aku yang pastinya dari pengalaman gitu ya. Melihat dari pengalaman itu nggak cuman hanya ada di organisasi saja sebetulnya. Jadi bisa pengalaman dari sekolah, dari lingkungan, bahkan lingkungan tempat tinggal. Biasanya kan kalau di desa ada organisasi Karang Taruna gitu. Karang Taruna. Nah, itu bisa disebut organisasi atau tidak? Bisa. Oke. Bisa. Bisa dari Karang Taruna itu, bisa mengikuti organisasi di kampus, di sekolah, atau di luar sekolah gitu. Karena kalau kita mengikuti organisasi, kita bertemu banyak orang seperti itu. Jadi kita bisa tahu sudut pandang orang lain itu ternyata beda-beda ya. Dan tentunya nanti kita akan bisa membuat sudut pandang sendiri yang lebih bijak seperti itu. Oke, ngomongin gimana? Gak apa-apa kan apa namanya? Ya ini apa namanya? Pertanyaan kecilku yang apa pengen aku tanyakan pada semuanya ya. Semuanya. Apa ini? 1, 2, 3, 4. 4, 5, oke. Apa namanya? Kenapa berorganisasi ya? Itu. Kenapa berorganisasi akhirnya? Iya kenapa? Tak kira masih ada lanjutannya. Ternyata Kenapa sudah berorganisasi? tanda Itu tanya. doang. Iya. Kenapa berorganisasi? Kamu dulu apa aku dulu nih? Kamu dulu aja. Oke. Kenapa berorganisasi? Karena yang pertama, yang ini fun fact ya. Dulu itu aku waktu kecilnya ada panic attack. Apa itu? Panic attack itu adalah sesuatu yang kalau misalkan kita ingin Diserang. apa?
Serang balik gak? Enggak dong. Panik. Panik attack. Panik ya. Jadi Panik, kalau misalkan attack menyerang. Lah iya. Menyerang panik apa gimana? Panik menyerang. panik menyerang. Oke, menyerang panik. Oke. Kita misal nih saya ada sesuatu yang ingin dikerjakan dan itu hal baru. Nah, itu pasti malamnya aku bakalan panik gitu. Aku bakalan ketakutan sendiri, anxiety gitu. Nah, itu awalnya dari situ. Nah, karena aku tahu anxiety itu hal yang nggak bisa kita lanjutin gitu ya di hidup kita. Itu makanya dari situ aku belajar berorganisasi, belajar bersosialisasi gitu untuk menghilangkan panic attack itu. Jadi dulu itu aku seorang yang pemalu gitu. Pemalu. Serius. Malu Iya, dia pemalu. orang Malu gini loh, malu. Malu-maluin. Malu. Nah ini loh. Oke, itu. Jadi kenapa harus berorganisasi? Karena untuk menghilangkan rasa panic attack itu tadi, rasa malu. Jadi kita itu lebih bisa aware sama lingkungan kita gitu. Iya, itu salah satu cara gitu. Karena kalau kita terbiasa bersosialisasi, pasti bakalan beda gitu. Yang awalnya jadi orang pemalu, terus kalau kita udah bersosialisasi, kita ya udah enjoy aja kayak gitu. Kalau dari Mas Nathan sendiri? Oke, kalau dari aku terkait kenapa sih berorganisasi, ini jawaban pendapatku sendiri, opiniku sendiri. Jadi mungkin ada yang tidak sepakat ya nggak apa-apa, karena pendapatku tidak membutuh kesepakatan kalian. Oke, yang pertama karena jelas aku pengen belajar, karena aku merasa bahwasannya kuliah itu nggak hanya tentang kuliah, tapi kuliah itu tentang bagaimana kita bisa belajar sebanyak-banyaknya, dan salah satunya ada di organisasi. Karena aku pernah mendengar sosok guru besar itu ngomong bahwasannya hal yang paling besar yang kamu pelajari di kuliah itu bukan di kelas, tapi di luar kelas. Dan termasuk salah satunya adalah organisasi, dan aku pengen mengasah itu yang pertama. Yang kedua, aku pengen sebetulnya awal itu pengen menguji kemampuanku bagaimana aku bisa membaca peluang. Karena sebetulnya kalau secara kultural kita melihat organisasi itu sebenarnya banyak peluang-peluang yang bisa kita baca. Gimana sih baca orang, gimana sih akhirnya memetakan orang, gimana sih akhirnya kalau kita ditempatkan posisi A, B, C, dan sampai seterusnya itu. Terus yang ketiga jelas itu menjadi pelajaran, karena bagiku kalau berbicara mengenai dunia aktivis organisasi itu saya rasa akan kita full akan paling banyak pembelajaran itu ketika kita masih S1. Itu. Soalnya aku melihat nanti kalau sudah S2, sudah lulus S1, saya rasa kalau bahasa Jawa getol. Getol itu semangatnya itu sudah tidak seperti S1. Nah, makanya ketika S1 saya berusaha sebisa mungkin memperkaya diri dengan salah satunya organisasi. Apapun organisasinya, yang penting tujuannya baik dan caranya juga baik. Begitu sih. Aduh, ini hostnya gantian jenengan dong ini. Gantian Mas Yuga. Lah iya dari tadi nanya-nanya wae. Oke, mungkin dari juga apa juga mau disampaikan kenapa sih harus organisasi? Oh, gue juga perlu. Kenapa kok harus berorganisasi? Karena organisasi itu ruang dari segala kemungkinan. Nah, mungkin jodoh? Hah? Mungkin jodoh? Oh, iya semuanya. Mungkin ya. Bisa mungkin aja saja. ya. Mungkin semua, iya. Karena banyak juga cerita ya. Banyak banget cerita. Awalnya itu. aktivis, terus belalah ya, belalah. Benar. Jodohnya itu banyak Banyak banget. Benar kayak gitu. Tapi berharap kayak gitu juga nggak Mas Yuga? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya itu ruang dari segala kemungkinan. Kemungkinan kita bakal sukses, kemungkinan kita bakal gagal, kemungkinan bakal jodoh kita, kemungkinan kita bakal jadi orang seperti apa. Iku jadinya yang akhirnya kenapa kau harus berorganisasi, karena kita dapat menemukan ruang dari segala kemungkinan. Nah, terkait organisasi ini tak dengar itu Kak Jiji juga aktif di organisasi kemasyarakatan. Betul sekali. Boleh diceritakan pengalamannya bagaimana sih akhirnya di organisasi kemasyarakatan itu? Oke, boleh. Pengalamannya ya. Kalau aku sih jujur organisasinya yang ada di Sukoharjo ya, teman-teman. Oke. Itu Orang Sukoharjo. Orang Sukoharjo, betul. Sukoharjo Pride. Nyel. Sukoharjo nyel. Kalau bahasa Jawanya nyel. Iya, Sukoharjo nyel gitu. Namanya adalah Komunitas Sekolah Angsana. Jadi kalian bisa cek di IG-nya juga ya. Itu adalah di sini ya. Di sini. Oke, nanti akan dicantumkan di link deskripsi mungkin informasinya ya. Oke. Itu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan gitu. Jadi bidang kemasyarakatan namun berfokusnya pada pendidikan. Nah, itu tuh apa sih gitu kan? Iya. Apa tuh? Apa tuh?
itu adalah kegiatan pengabdian kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi kita di sana itu kita bakalan mengajar selama 1 bulan di sekolah-sekolah yang sudah menjadi home base-nya komunitas sekolah Angsana gitu. Jadi untuk mengajarnya itu juga bermacam-macam. Ada juga yang mengajarnya itu tentang mata pelajaran umum seperti ya kayak bahasa Inggris, matematika, IPA, bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia juga dan lain sebagainya. Tapi juga ada kalanya di mana komunitas sekolah Angsana itu mengajarnya tuh di bidang kesenian gitu. Iya, kayak misalkan seni menari kayak gitu, terus juga melukis, betul. Kaligrafi, betul. mural. Iya, apalagi Ngecat gapura. Di belasan. KKN. KKN betul. Itu. Jadi kita di situ tuh mengabdi ngajarin lah ke anak-anaknya itu gimana caranya kita bersosialisasi juga sebenarnya, sosialisasi tentang mungkin bullying atau kesehatan seperti itu juga ada di kesehatan mental. Enggak. Oh, enggak. Oh, itu enggak. Itu beda bagian. Beda bagian. Iya. Oh. Tapi itu sasarannya siswa SD, SMP atau SMA atau TK. Kalau di komunitas sekolah sana sekarang itu yang difokuskan adalah SD. SD. Iya. Oh, berarti saya nggak bisa jadi muridnya. Katanya tadi Gen Alpha. Oh, Gen Alpha. Iya. Bisa dong harusnya. Oh. Ketuk. Biasanya berapa lama akhirnya teman-teman menyiapkan itu semua? Itu butuh waktu berapa lama? Sebelum terjun loh ya. Oke. Untuk menyiapkannya itu kurang lebih selama 3 bulan. 3 bulan? Iya. Wow. Jadi biasanya itu open recruitment buat relawannya itu di bulan Juli atau Juni seperti itu. Juli sudah lalu. Juni juga udah kemarin. Juni sudah Iya, lalu. betul. Oh, berarti sudah lewat iya, ya? sudah Lewat. lewat. Ya, untuk menyiapkannya itu mungkin dari bulan Maret seperti itu. Kita sudah mulai open recruitment seperti itu. Nah, untuk setelah open recruitment itu ada seleksi-seleksi berkas dan lain sebagainya. Itu terus nanti kita menyiapkan untuk materi-materi apa aja sih yang bakalan disampaikan kepada siswanya seperti itu. Jadi, para relawan yang udah terpilih itu ya, itu nantinya akan mendapatkan pembekalan kayak gitu. Ya, untuk kemudian disampaikan ke murid-murid di SD-nya. Oh, Menarik. Yuka tertarik? Menarik. Menarik. Soalnya langsung terjun ke siswa-siswa Iya, ya. betul. Tapi yang ada di Sukoharjo. Iya, yang ada di Sukoharjo. Tapi ada nggak keinginan untuk akhirnya meluas tidak hanya di Sukoharjo? Sudah Sudah? meluas. Oh, Iya. sudah meluas. Jadi komunitas sekolah Angsana tuh sekarang ada 4 cabang. Yang pertama itu di Sukoharjo, itu pusatnya di Sukoharjo. Pusat. Terus di tahun ini itu ada 3 lagi. 3 lagi. Iya, di Solo, Boyolali sama Klaten. Boyolali. Iya. Solo Raya dong berarti, Kak. Iya, betul. Jangan Bekasi Kak enggak ada? dong. Bekasi. Kamu yang jadi foto. Udah kalau Bekasi lu aja. Aduh. Gue sama JJ dia yang di sini. Seperti itu. Menarik. Tapi tantangan terbesar ketika melaksanakan program apa sih? Tantangan terbesar itu sebenarnya terkait dengan komunikasi ya. Komunikasi. Iya, karena di komunitas sekolah Angsana itu ada berbagai macam divisi yang sebenarnya itu tuh fokusnya hanya ke nggak hanya ding, fokusnya salah satunya proker terbesarnya itu adalah BBA. Nah, Apa itu? BBA? belajar bersama Angsana. Oh. Jadi semua divisi itu akan terlibat di proker besar itu. Jadi kita lumayan sedikit kesusahan dalam berkomunikasi gitu. Jadi menyampaikan pembahasan atau rapat-rapat itu di divisi satu ke divisi lainnya itu mungkin saling kurang komunikasi atau mungkin ada kesibukan yang lain seperti itu. Jadi tantangannya ada di komunikasi sih sebenarnya. Tapi kalau ngomongin secara experience ya di SD ya mungkin sama-sama apa namanya, kalau kita warga sekitar Sukoharjo atau warga Sukoharjo, kira-kira gimana sih akhirnya bisa menganalisis oh ternyata siswa ini membutuhkan ini, oh sekolah ini membutuhkan itu, ada cara tertentu nggak akhirnya bisa menentukan ini loh yang dibutuhkan, karena lucu juga ketika kita memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Karena ada pepatah yang mengatakan ataupun siapa saya lupa yang mengatakan pokok intinya yang saya ingat adalah Kamu sendiri lagi. saya lupa. Bantuan yang terbaik adalah bantuan yang tepat sasaran. Oh, iya, Nah, betul. itu bagaimana caranya? Oke, kalau untuk
tepat sasaran ya. Sebenarnya kan kita sudah ada home base sendiri. Jadi foundernya Mas Ardafa itu sudah memiliki home base di Sukoharjo gitu. Beberapa sekolah yang saya tahu itu di Bulu itu ada SD Kamal 1 dan SD Kamal 2 gitu. Nah, gimana caranya kita ingin menyampaikan atau menyebarkan informasi kepada anak-anak itu supaya tepat sasaran gitu ya. Kita bertanya dulu kepada gurunya yang dibutuhkan sama anak-anak itu sebenarnya apa sih gitu. Dan yang kita lihat itu di zaman sekarang gitu ya, itu kebanyakan anak SD itu masih susah dalam hal membaca dan menulis gitu. Ya, ada beberapa SD. Calistung. Iya betul. Baca tulis hitung. Saya dulu juara calistung soalnya. Oh gitu. Aku pernah ikut doang, tapi nggak juara. Itu jadi apa tadi? Itu tadi. Calistung. Oh iya. Calistung. Oke, jadi tadi kan ditanya dulu gurunya yang dibutuhkan sama sekolah itu apa, kemudian nanti kita seperti yang tadi saya bilang, anak-anak itu susah dalam membaca dan menulis itu. Nah, itu kita lalu ngasih sosialisasi tentang pentingnya membaca dan menulis, terus juga kita memberikan informasi terkait dengan mata pelajaran gitu. Terus juga mungkin di SD Kamal 1 dan SD Kamal 3 kemarin itu temanya adalah kesenian. Itu karena mungkin di sana masih sedikit keseniannya itu sedikit tergeser seperti itu. Karena kan di era digitalisasi sekarang itu kan anak-anak sudah belajar yang namanya HP, main TikTok dan lain Iya, sebagainya. benar, betul. Gini. Nah, Gini. Velocity. Oke. Saya rasa nggak akan selesai juga ya akhirnya kita kalau ngomongin yang pertama dunia aktivis, terus leadership, terus pengabdian masyarakat, terus pendidikan, saya rasa nggak bakal selesai di bangku-bangku podcast, di Betul. apa namanya kuliah, di tulisan-tulisan esai. Saya rasa nggak bakal selesai Iya, karena ketika itu selesai malah dipertanyakan. Betul. Ya, toh? Iya, ketika tidak ada masalah justru ini perlu dipertanyakan. Betul. Dan yang perlu digarisbawahi tidak semua masalah itu buruk. Nah. Gitu. Iya. Karena kita kuliah pun disuruh untuk mencari Masalah. identifikasi masalah, rumusan Masalah. Masalah terus dah. Masalah terus, tapi perlu kita filtrasi kira-kira Ya. ini masalah yang bermanfaat atau masalah yang tidak bermanfaat. Oke. Begitu Sobat Islamic Studies Project, mungkin kalau pengen lebih kepoin lagi tentang kita, tentang Islamic, bisa terus ikutin serial podcast kita. Kalau mau kepoin kakaknya juga bisa, nanti silakan dicari saja, ada Kak Yuga dan juga Kak Jeje, Iya, mungkin bisa lebih lanjut. Ingin ngobrol di balik layar dengan beliau-beliau ataupun dengan saya juga nggak apa-apa ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.